Bertaubatlah sayangku, bertaubatlah. Pemirsa Intens Investigasi, kisruh hukum antara Assanti dan mantan karyawannya, Ayu Chairun Nurisa, rupanya belum usai. Setelah Ayu resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tangerang Selatan, kini muncul babak baru yang tak kalah mengejutkan. Beberapa korban dugaan penipuan umroh mulai bersuara lantang. Mereka menduga ada sosok yang tak asing di balik bayang-bayang kasus ini, dan nama Ayu Chairun Nurisa kembali disebut. Lalu seperti apa? Dari hasil penelusuran tim kuasa hukum, muncul foto-foto kedekatan antara Ayu Chairun Nurisa dan terduga pelaku penipuan umroh tersebut. Benarkah Ayu diduga punya afiliasi erat dengan oknum yang kini tengah berhadapan dengan hukum? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Suasana makin memanas. Setelah geger kasus hukum antara Assanti dan mantan karyawannya, Ayu Chairun Nurisa mencuat ke publik. Hingga kini status Ayu resmi ditetapkan sebagai tersangka di Polres Tangerang Selatan. Gelombang baru dugaan penipuan justru menyeruak. Kali ini bukan soal internal, tapi modus penipuan umroh yang menelan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Menurut kuasa hukum korban, ada puluhan orang yang telah melapor dan memberikan kuasa hukum dengan total kerugian yang bervariasi dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Tak main-main, laporan telah dilayangkan ke sejumlah kepolisian, yaitu Polres Bekasi, Polres Tangsel, Polres Jakarta Timur, hingga Polres Jakarta Pusat. Lebih mengejutkan lagi, dari hasil penelusuran muncul foto-foto kedekatan antara Ayu Chairun Nurisa dan terduga pelaku penipuan umroh tersebut. Kedekatan yang kini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ada hubungan lebih dalam dari sekadar pertemanan? Dugaan afiliasi inilah yang membuat kuasa hukum para korban akhirnya mendatangi pihak Assanti, meminta bantuan sekaligus klarifikasi, mengingat Ayu kini tengah berseteru hukum dengan istri Anang Hermansyah ini. Kasus ini pun menambah panjang babak panas antara Assanti dan Ayu, dan publik kini dibuat bertanya-tanya, benarkah ada jaringan lebih besar di balik drama hukum ini? Di awal permasalahannya bahwa kami, yaitu dari kantor hukum Hendro Widodo & Partner, pertama menerima beberapa klien, dan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuannya nggak main-main di sini. Penipuannya terkait umroh yang diduga dilakukan oleh Ibu Boki Rusun Noviana. Jadi korbannya ada banyak, ada puluhan yang kami terima. Sebagian sudah memberikan surat kuasa ke kami, sebagian masih dalam proses. Kerugiannya bermacam-macam, dari yang cuma jutaan sampai yang ratusan juta. Terus kami juga para klien kami juga sudah membuat laporan ke kepolisian di berbagai polres, di Polres Bekasi, Polres Tangerang Selatan, Polres Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. Jumlah kerugiannya bermacam-macam. Klien kami pengennya tetap diberangkatkan umroh, tapi melihat profilnya kami investigasi. Siapa sih orang ini sebenarnya? Siapa sih si terduga pelaku ini sebenarnya? Kami telusuri. Ternyata kami menemukan foto-foto di media sosial ya, dari sumber yang kami sudah diperjelas. Ya. Si terduga pelaku ini kami lihat
dekat ya. Kami duga dekat dengan saudara Ayu yang saat ini sedang berkonflik hukum dengan Ibu Asanti, ya kan. Makanya itu kami kesini, kami cari terduga pelaku ini berpindah-pindah terus nih. Kadang di Jakarta Timur, kadang di Bogor, kadang di Bekasi. Kami cari terus, nggak ketemu-ketemu. Kami lihat ternyata kami duga ya, ada afiliasi nih dengan si Ayu. Makanya kami datanglah ke tempat Bu Asanti, karena untuk apa sih? Untuk tujuan kami untuk memviralkan memang. Kenapa? Supaya cepat ketemu si pelaku ini. Kalau tidak bisa mengembalikan uang klien-klien kami, paling enggak dia dapat hukuman yang setimpal. Itu poin utamanya. Mungkin karena itu semualah saya datang ke sini dan disambut dengan baik oleh lawyernya Bu Asanti. Ya kan? Kami minta tolong, Pak, ini gimana, Pak? Supaya kami dapat keadilan. Supaya kami dapat kepastian hukum. Akhirnya adalah di acara ini. Gitu. Ya, terima kasih. Mungkin itu dulu dari saya. Saya menambahkan sedikit. Boleh? Saya pinjam gambarnya boleh? Boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman wartawan, kami juga kaget dapat informasi ini tadi. Mungkin sekitar 3 jam kami diskusi, kami mendalami karena informasi ini awalnya juga dari pemberitaan dari teman-teman media. Jadi ada foto yang mengidentikan terlapor dari rekan-rekan atau pemilik travel umroh dengan Ibu Ayu yang menjadi pelapor dan terlapor di perkara kami gitu. Ini mungkin yang lebih jelas ya. Nah, jadi kami tadi sempat mendalami beberapa info yang kami harus tegaskan, ini lagi kami dalami ya. Bahwa ternyata Bu Ayu menurut rekan-rekan cerita dari beberapa korban Bu Novi itu diduga berafiliasi dengan Ibu Ayu. Makanya kami perlu mendalami informasi ini, apakah ada kaitannya juga dengan uang penggelapan yang dilakukan melalui uang di perusahaan kami. Ini kami dalami dulu, kami akan cek betul. Berikut mutasi-mutasi rekening, informasi-informasi dari korban, apakah ada relasi dari travel milik Ibu Novi dengan Saudari Ayu. Namun, pemirsa, kisah dugaan penipuan ini ternyata tak berhenti sampai di situ. Dari hasil penelusuran tim hukum korban, muncul satu nama publik figur yang tak kalah dikenal, Pak Tarno, pesulap legendaris. Siapa sangka, di balik senyumnya yang sederhana, Pak Tarno ternyata sempat menjadi korban dari terduga pelaku yang sama. Menurut keterangan yang diterima, terduga pelaku ini masih memiliki sangkutan kepada Pak Tarno sebesar 50 juta rupiah, uang yang belum juga dikembalikan hingga kini. Padahal, sang pesulap dikabarkan tengah berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Kisah ini bermula pada tahun 2012 silam ketika Pak Tarno disebut membeli sebuah mobil dari terduga pelaku dengan menyerahkan uang hingga 100 juta rupiah. Namun tragisnya, mobil yang dijanjikan tak pernah sampai ke tangan sang pesulap. Dari kabar yang beredar, sebagian uang memang telah dikembalikan sekitar 35 juta rupiah. Namun sisanya masih menjadi tanda tanya besar. Apakah uang itu benar-benar akan dikembalikan? Atau justru menjadi bagian dari rangkaian panjang dugaan penipuan yang kini mulai terbuka ke permukaan? Selain itu, ini pelaku juga udah berkali-kali. Sebelumnya juga diduga si pelaku ini adalah orang yang sama yang menipu Pak Tarno. Tadi saya sebelum di sini udah klarifikasi dengan istrinya Pak Tarno dan menyampaikan istrinya bahwa masih ada sangkutan si pelaku kepada Pak Tarno sebesar 50 juta lebih. Dengan kondisi Pak Tarno yang lagi kesulitan dan lain-lain. Nah, mungkin Pak Tarno juga akan segera memberikan kuasa kepada kami juga, tapi belum tentu, kita lihat ke depannya nanti. Jadi Pak Tarno itu sempat beli mobil terus sama oleh saudari terduga pelaku itu dibilang beli mobil lewat saya saja. Dikasihlah uangnya 100 juta ke beliau dan ternyata hingga sampai saat ini mobilnya nggak ada. Mobilnya, informasinya waktu itu mobilnya Innova. Hingga saat ini nggak ada dan
Memang sudah dikembalikan sebagian. Kalau informasi dari istrinya tadi sudah dikembalikan sekitar 35 juta. Itu kurang lebih. Kejadiannya 2012. Pemirsa, seiring mencuatnya dugaan penipuan umroh yang menyeret nama Ayu Chairun Nurisa, kini kasus ini memasuki babak baru yang tak kalah mencengangkan. Kuasa hukum Ashanti menegaskan, pihaknya akan mendalami dan menelusuri aliran dana yang diduga menghubungkan Ayu dengan terduga pelaku penipuan umroh. Semua bukti, kata mereka, akan segera diserahkan kepada penyidik. Menurut kuasa hukum korban, jumlah korban mencapai 43 orang dengan nilai kerugian yang mencengangkan dari nominal kecil sekitar 7 hingga 8 juta rupiah hingga yang terbesar mencapai 200 juta rupiah. Bila dijumlahkan, total kerugian mencapai lebih dari 640 juta rupiah. Sementara itu, pihak kuasa hukum Ashanti mengaku telah mengantongi sejumlah foto dan informasi yang diduga memperlihatkan kedekatan antara Ayu dan terduga pelaku. Namun demi melindungi sumber informasi, bukti-bukti tersebut belum dipublikasikan dan akan langsung diserahkan kepada pihak penyidik sebagai bahan pemeriksaan lanjutan. Kami akan dalami Pak, kami akan coba telusuri, investigasi khususnya soal aliran dana dan bukti-bukti ini juga kami akan berikan nama-nama dari beliau, apakah benar ada aliran dana dari Bu Ayu ke terduga pelaku yang Atau sebaliknya mungkin. atau sebaliknya ya. Yang jelas kami akan berikan ini ke penyidik nanti untuk menjadi tambahan bukti kami. Yang sudah terdata itu ada 43 orang. Kerugiannya bermacam-macam ya. Ada yang cuma jutaan itu 7-8 juta, ada yang 200 juta. Ditotalkan semuanya itu berapa? Sekitar 600 sekian juta. 640 mungkin. Sebenarnya, tapi ini kami belum bisa tunjukkan. Ya. Ini karena masih dalam dugaan. Kami sudah dapat beberapa informasi, termasuk foto-foto yang lebih dalam. Cuma karena sumbernya harus kami lindungi, maka kami izin bukti tersebut hanya kami berikan ke penyidik dulu. Namun pemirsa, di tengah kisruh yang kian melebar, muncul dugaan lain yang tak kalah mengejutkan. Menurut kuasa hukum korban, hubungan antara Ayu Chairun Nurisa dan terduga pelaku penipuan umroh masih menjadi tanda tanya besar. Dugaan afiliasi ini muncul setelah beredar foto-foto kebersamaan mereka, bukan hanya sekali, tapi beberapa kali terlihat bersama dalam berbagai kesempatan. Kuasa hukum korban menegaskan, sementara ini semua masih sebatas dugaan dan perlu klarifikasi lebih lanjut dari pihak Ayu Chairun Nurisa sendiri. Namun satu hal pasti, jejak pertemuan, kebersamaan, hingga keterlibatan dalam acara pribadi sang terduga pelaku kini menambah tebal kabut misteri di balik pusaran konflik hukum antara Ayu dan Ashanti. Coba, ini data baru kami terima, saya baru baca yang lagi kami perlu sampaikan ke teman-teman. Pertama, ada foto tapi kami izin belum bisa tunjukkan. Ternyata Bu Ayu hadir juga di pernikahan dari saudara terlapor, yaitu Bu Novi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Ayu beberapa kali, tapi fotonya yang kami dapat adalah makan bersama dengan Bu Novi. Yang ketiga, ini isu, mohon izin, ini isu. Kami dapat informasi bahwa akan berangkat travel umroh atas nama Ataya Ya. Travel, Ataya Travel. yang milik Bu Novi, yang akan berangkat tanggal 22 Oktober besok, di mana infonya dari keluarga salah satu pemilik travel ini bahwa Bu Ayu juga ikut mendaftar di sana. Ini info yang lagi kami dalami ya teman-teman. Jadi afiliasinya sementara itu yang sudah kami akan verifikasi. Untuk bukti-bukti aliran dana terkait penggelapan dan lain-lain kami akan serahkan ke penyidik. Mengejutkan, di tengah Ayu yang diduga terafiliasi dengan terduga pelaku penipuan travel umroh, lantas seperti apa pula Ashanti yang tak gentar ketika dilaporkan oleh mantan karyawannya atas dugaan TPPU? Bahkan hingga 100 laporan pun tak masalah. Pemirsa, intens investigasi.
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Bertaubatlah sayangku, bertaubatlah. Pemirsa Intens Investigasi, menurut Asanti, ia tak tahu apakah Ayu dipengaruhi seseorang atau justru menjadi pihak yang mempengaruhi. Yang jelas, menurutnya, cara-cara yang kini ditempuh Ayu terasa sangat zalim. Ia menilai, jika memang ingin berdamai, seharusnya langkah itu diambil sejak awal, bukan dengan membuka aib dan memojokkan pihak lain di depan publik. Asanti mengaku masih terbuka untuk penyelesaian secara baik-baik. Ia bahkan mempersilakan Ayu datang langsung ke rumahnya jika benar-benar ingin meminta maaf. Namun, melihat langkah hukum dan manuver yang kini dilakukan, Asanti menilai cara yang ditempuh mantan karyawannya itu sudah jauh dari niat damai, seolah ingin menyerang dari segala arah. Meski begitu, ia menegaskan apapun upaya yang dilakukan pihak lawan tidak akan mampu menjatuhkannya. Lalu pada saat udah ketahuan kamu melakukan hal-hal yang tidak benar gitu ya, tiba-tiba kamu melawan dengan cara apapun, dengan cara yang kalau kamu berketuk-ketuk baik ke rumah orang, saya minta maaf, saya bertaubat, gimana cara saya supaya kita bisa membayar, menyicil atau apa. Siapa orang yang gak bakalan akan memaafkan. Tapi saya makanya gak tahu ini anak memang dipengaruhi atau justru beliau yang mempengaruhi, saya gak ngerti. Intinya cara yang digunakan sekarang ini ya zolim gitu. Jadi ya kalau memang mau minta maaf, mau kan kuasa hukumnya selalu bilang mau pakai cara yang damai. Kenapa nggak dari awal keluarnya damai? Datang daripada ke TV kan membuka aib, datang aja ke rumahku, aku tahu rumahku di mana, tahu kantorku di mana, datang dong. Jadi yang sekarang sepertinya udah bukan lagi mau cara-cara baik, tapi mau cara yang apapun aja deh. Yang ini nggak bisa pakai cara ini, yang ini nggak bisa pakai cara ini, hantam aja semua aja cara gitu kan nggak bisa ya. Selain itu, Asanti juga menanggapi terkait mantan karyawannya yang baru saja melaporan dugaan TPPU ke Polda Metro Jaya, tapi ditolak. Ia pun mempertanyakan, apakah kuasa hukum lawan benar-benar memahami arti TPPU? Uang siapa yang digunakan? Dan uang siapa yang dicuci? Dengan nada tegas, Asanti menyebut selama hidupnya tak pernah menerima titipan uang dari siapapun. Bahkan, dirinya pernah diundang sebagai pembicara di kejaksaan untuk membahas soal TPPU. Asanti menilai berbagai tuduhan yang kini diarahkan kepadanya hanyalah upaya mencari sensasi dan menggiring opini publik. Ia menegaskan rezeki yang diperolehnya adalah hasil kerja halal dan seluruh urusan pajak sudah diurus secara resmi melalui konsultan sejak lama. Ia juga mengungkap laporan terhadap Ayu telah berjalan sejak bulan Mei dan kini jumlahnya bertambah dari 1 menjadi 4 laporan. Terkait gugatan perdata yang menudingnya melakukan perbuatan melawan hukum, Asanti hanya menjawab tenang. Baginya, Tuhan tidak pernah tidur. Mau dilaporkan 100 kali pun, ia tak gentar karena yang terpenting bukan banyaknya laporan, melainkan apakah semua itu bisa dibuktikan secara hukum. Alhamdulillah kan mereka kemarin ngelaporin TPPU, ditolak kan laporannya. Ibaratnya harus kuasa hukumnya paham nggak sih TPPU itu apa? Uang siapa yang dipakai sama aku? Uang siapa yang dicuci? Kalau ada yang mau nitip dengan senang hati aku mau. Tapi kan memang ya apa ya? Alhamdulillah seumur aku hidup sampai sekarang belum pernah ada dititipin uang sama orang. Bahkan tahun lalu aku di kejaksaan ikut jadi pembicara untuk masalah TPPU ini gitu, terus tiba-tiba mereka tidak tahu apa-apa, main apa. Jadi gini, ibaratnya apa aja cara dilakukan hanya untuk supaya pokoknya ada berita gitu kan, nggak bisa gitu. Kita juga nggak terima dan ini keluarga besar udah nggak terima ya. Kita kerja dari pagi sampai pagi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, terus dibilang
uangnya dari sini, insya Allah rezeki yang aku dapetin rezeki yang halal, apalagi ngasih makan anak-anak kalau rezekinya nggak halal, masya Allah itu nggak bakal terjadi dalam hidup aku ya. Sebulan sebelum mereka warawiri show di TV, aku baru dari Dirjen Pajak ngurusin kalau kita pengusaha nih ya, misalnya dulu aku beli dari pabrik kosmetik, ada kurang bayar atau selisih, mana mbak ada selisih bayar, ada apa, dan kita kan punya konsultan pajak, dan si mbak ini baru jadi orang keuangan aku tuh baru 8 tahun tuh dulu jadi packing, jadi admin, nggak megang keuangan. Jadi tiba-tiba dia bisa bilang begitu, konsultan pajakku pada teriak, pada dia ngerti apa, emang dia tahu. Tapi mereka jadiin cerita ini berharap aku akan melemah dan takut atau apa. Aku bilang enggak, aku insya Allah di jalan yang benar, tidak pernah ada. Apalagi apa tadi, aku tahun lalu kalau kalian lihat aku sempat dipanggil maksudnya bukan dipanggil, kita artis-artis dipanggil ada acara kejaksaan untuk membahas tentang TPPU ini, terus tiba-tiba ada kayak gini, aku ada salah satu yang sampai, "Mbak itu kenapa?" "Nggak apa-apa, udah," aku bilang gimana aja. Aku laporin dia dari 1 sekarang jadi 4 laporan. Ya mudah-mudahan pas dia dipanggil dia masih bisa dipanggil ya, karena kan nggak tahu juga waktu dia berapa lama lagi akan bisa dipanggil ya. Bertaubatlah sayangku, bertaubatlah gitu ya. Mau 100 laporan dia laporin pun tidak masalah. Ya udah, yang dan ya bisa laporannya dia bisa berlanjut apa enggak, itu aja kan ya. Karena jangan main-mainin hukum deh ya, jangan. Kalau gini loh, udah bilang hilaf, udah bilang salah, udah apa, terus kamu mau apa gitu. Mendingan mungkin hukum di dunia tidak seberat hukumannya Allah. Ya dong, benar nggak? Ini udah lagi pakai ini nih. Karena gini, aku katanya ya, kalau kita itu ngejahatin orang, apalagi kalau kita nih, aku nih gitu mau naik haji ya gitu ya, itu nanti ada aja gitu ya. Jadi buat dia ya mungkin dia belum ke arah sana, tapi suatu saat ya mungkin dia nggak tahu pasti akan diperlihatkan apalah gitu. Di sisi lain, seperti apa juga, Ayu ternyata juga memilih melaporkan Ashanty ke Polres Jakarta Selatan terkait dugaan perampasan aset dan akses ilegal. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, sebelum statusnya naik menjadi tersangka atas laporan Ashanty di Polres Tangerang Selatan terkait dugaan penggelapan, Ayu Hairun Nurisa diketahui sempat melaporkan Ashanty ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 5 Oktober 2025 atas dugaan perampasan aset pribadi dan akses ilegal terhadap data keuangan. Ya, Ayu mengklaim bahwa Ashanty telah melakukan perampasan sejumlah aset miliknya. Barang-barang yang disebut ikut diambil antara lain 1 unit iPhone 15 Pro, sebuah laptop, KTP, dompet berisi kartu ATM, hingga nomor rekening pribadi. Kuasa hukum Ayu pun angkat bicara. Mereka menyebut kliennya tidak hanya kehilangan barang berharga, tetapi juga mengalami tindakan yang diduga bersifat intimidatif dari beberapa karyawan Ashanty. Salah satu insiden paling mengejutkan disebut terjadi langsung di kediaman Ayu di kawasan Cirendu, Tangerang Selatan. Tak berhenti di situ. Peristiwa yang diduga terjadi pada Mei 2025 itu juga mencakup dugaan perampasan dompet dan kartu ATM milik Ayu. Bahkan, tas pribadi korban diklaim ikut dibawa dalam kejadian tersebut. Situasi ini membuat Ayu merasa tertekan dan mengalami trauma mendalam atas perlakuan yang diterimanya. Yang lebih mencengangkan, aksi itu disebut tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan diduga melibatkan beberapa karyawan Ashanty lainnya. Atas dasar itu, pihak Ayu melaporkan Ashanty dengan sangkaan Pasal 368 dan 335 KUHP tentang perampasan dengan kekerasan, serta Pasal 330 Junto 46 Undang-Undang ITE 2016 terkait akses ilegal terhadap data elektronik. Perkaranya sendiri ini Ashanty dan kawan-kawan ini maupun wartawannya karyawannya maksudnya ya,
Itu dilaporkan dalam dugaan tindakan perampasan aset yang dimiliki oleh mantan karyawannya. Diambil handphonenya, diambil mobilnya, diambil tasnya, diambil KTP, semua laptop, sampai akun m-bankingnya ya, m-banking, password semuanya diminta paksa oleh Asanti. Si Asanti minta paksa melalui karyawannya namanya Tidak, kalau salah ya. Selang beberapa hari berikutnya itu dari Asanti mengutus si Aris ini untuk datang ke rumahnya mengambil paksa kendaraan dari klien kami, sertifikat rumah, emas dan lain-lain. Itu disaksikan oleh keluarga dari klien kami. Nah di situ keluarga besarnya merasa trauma ya dan ketakutan ya, dan nggak bisa melakukan apa-apa. Diambil itu jam 2 sampai kurang lebih jam 2 dan 3 pagi lah dini hari gitu. Terlepas memang mungkin klien kami melakukan kesalahan, apapun itu kan tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Asanti. Ya jelas ya suatu tindak pidana ya dengan dia mengambil paksa, merampas gitu kan apa yang menjadi milik orang lain. Untuk karyawannya itu Aris Maulana Akbar dan kawan-kawan. Artinya Aris ini melakukan tindakan tersebut. Ini yang datang ke rumahnya klien kami, yang ngambil mobil, sertifikat rumah, emas gitu kan. Surat-surat emasnya pun diambil. Tapi informasinya untuk sertifikat sudah dikembalikan. Namun yang lain belum. Pasal perampasan dia? Pasal perampasan dan illegal access. Karena kan 365. Bukan 368. 335 dan 30 Junto 46 Undang-Undang ITE 2016. Itu aku dari Senayan ya, terus Senayan meeting, terus dibawa ke kantor di Jakarta. Ya, lalu Mbak. Ya, lalu di situ apa namanya ada Inggris ya, di situ ada Inggris, dia ada interogasi lah ke aku. Awalnya itu berdua, tapi lama-lama rame, banyak orang kami, terus admin dipanggil tuh satu-satu gitu. Kebetulan kan kita kantornya di atasnya Mier tuh, ada kantor buat live gitu kan, buat live TikTok. Nah itu kejadiannya udah setengah 11 malam sih, udah malam. Terus setelah aku diinterogasi, memang di situ aku mengakui ya ada kesalahan lah ya. Nanti Bang Steve bisa jelasin di situ. Kemudian dia mulai ambil handphone, pokoknya handphone aku ambil nih, handphone ayo aman dulu gitu. Di situ rame sih, ada Bunda Santi, ada Kak Anangnya juga, terus ada tim YouTube, rame lah, ada mungkin lebih dari 10 orang ya di situ. Awalnya ambil handphone, terus minta password, terus m-banking gitu-gitu. Terus tas aku juga udah nggak dipulangin di situ. Jadi tas aku tuh posisinya ada di Lumiere. Tasnya itu ada laptop, ada dompet, ATM gitu. Itu diminta secara paksa. Intimidasi ada dari Tony sih waktu itu bilangnya gini. Untung ya lu cewek ya, kalau lu cowok udah habis gue gebukin di sini gitu. Ya kan, kalau laptop itu sih kami kan 20 jutaan ya. Cuma setelah itu ada lagi, mereka datang ke rumah. Jadi ada Aris, ada Tony, ada Jolin, datang ke rumah jam 3 pagi, ngambil mobil, sertifikat rumah, terus ambil perhiasan. Tapi sertifikat rumah udah dibalikin, jadi tinggal mobil sama perhiasan yang masih ada di sana. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.